Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reviana Kori Rahayu dengan NIM 110120005778 yang akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Materi pertama yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Menurut Arthur W. Sherman dan George W. Bohlander dalam Hadari Nawawi. Sementara menurut C. Steiner dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaan di masa depan. Dari kedua definisi yang disebut di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Selanjutnya, ada pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Ada 3 tingkat utama perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tingkat perorangan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu, karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan, kepuasan individu, dan dapat lebih mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Yang kedua, ada tingkat organisasi. Organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dipekerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Yang ketiga, ada tingkat nasional. Masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Teknologi yang sangat berperan dalam industri akhir-akhir ini membutuhkan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam bidang iptek, manajerial, dan inovatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Maka, perlu disiapkan sumber daya yang berkualitas dan unggul untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat untuk produktivitas yang lebih baik dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Selanjutnya, ada metode, informasi, dan peramalan tenaga kerja. Metode perencanaan sumber daya manusia dikenal atas metode non-ilmiah dan ilmiah. Metode non-ilmiah dapat diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran dari perencanaan saja. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, peramalan-peramalan dari perencanaannya. Perencanaan sumber daya manusia baru dapat dilakukan dengan baik jika informasi tentang job analisis organisasi dan situasi persediaan tenaga kerja diperoleh. Peramalan perencanaan sumber daya manusia yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran, rencana itu baik dan benar, karena ia dapat membaca situasi di masa yang akan datang dengan baik. Selanjutnya, perencanaan, prosedur, dan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan atau planner adalah orang, baik individu maupun kelompok, yang memproses perencanaan atau planning yang hasilnya menjadi rencana atau plan. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia yang pertama yaitu harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemburuan pemerintah. Selanjutnya, prosedur perencanaan sumber daya manusia
Yang pertama, menetapkan secara jelas kuantitas manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisanya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Selanjutnya ada rencana sumber daya manusia. Yang pertama, rencana harus menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami para karyawan. Yang kedua, job description setiap personil jelas dan tidak terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, saluran pemerintah, dan tanggung jawab. Yang kelima, rencana harus fleksibel dalam pelaksanaannya, tetapi juga tujuan, pedoman, pola dasarnya tetap. Yang keenam, rencana harus mengatur tentang mutasi, peraturan dan sanksi hukuman, pengembangan, cara penilaian dan yang dinilai, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, dalam rencana harus terdapat secara jelas hak dan kewajiban para karyawan. Yang kedelapan, rencana harus menjadi pedoman, kejelasan tugas pendorong semangat kerja karyawan. Yang kesembilan, rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik. Yang terakhir ada perencanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan organisasi, yang kedua ada perencanaan pengarahan, yang ketiga ada perencanaan pengendalian, yang keempat ada perencanaan pengadaan, yang kelima ada perencanaan pengembangan, yang keenam ada perencanaan kompensasi, yang ketujuh ada perencanaan pengintegrasian, yang kedelapan ada perencanaan pemeliharaan, yang kesembilan ada perencanaan kedisiplinan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.